Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi pagi hari ini pemberian pakan di pagi hari, yaitu tak kasih tempat minum yang warna biru itu teman-teman. Udah kotor, sebentar aja untuk mandi yang kecil juga. Nah ini yang galak. Jadi kita mau update untuk jenis genetika entok Rambon. Saat ini udah mulai nelur lagi teman-teman, udah mulai ngeram, mohon maaf ya, jadi udah mulai ngeram. Ini untuk anakannya umurnya ya sekitar kurang lebih ya 1 bulan 1 minggu ya ini teman-teman, yang di sini nih. Jadi udah mulai ngeram lagi. Jadi kira-kira nanti berapa ekor yang ngeram itu kayaknya semua udah ngeram. Terus kita akan update juga untuk telur baru di kandang sekat jumbo ya, karena banyak telur baru yang di umbaran. Ini udah seperti biasa, setiap pagi untuk telur kita ambil itu sembarangan sekitar 2 butir ya, minimal 2 butir, kadang 3 kadang 2. Nah itu saya kumpulkan nanti untuk pengeramannya, itu nanti metodenya saya tempatkan di kandang sekat ya, tapi dengan catatan saya kasih marker. Dan sebelum kita ke kandang sekat teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Oke, ini udah makan, ini udah mulai, bulunya udah mulai nampak ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke kandang sekat teman-teman. Ini untuk jantannya kalah sama yang ini udah habis, nanti tak kasih lagi. Udah habis pakannya teman-teman. Ini yang telur-telur baru ini ya, nambah banyak kayaknya. Ini 4 ekor, atau kalau ini ngeram ya 4 ekor ini kayaknya nelur semua, karena cukup banyak untuk penambahan telur. Kenapa saya taruh sini, karena nelurnya sembarangan di sini, saya setting di sini nggak masalah. Ini juga telur baru nih, ini masih ngeram semua. Ini juga dirami. Ini yang proses netas, nggak bareng netasnya karena telurnya beda. Nah ini ya untuk yang Rambon. Yang Rambon itu 6 indukan betina, tapi yang ditempati cuma 3 tempat untuk ngeramnya. Nah, ini pakannya sisa. Ini pakannya sisa. Ini kotor teman-teman, masih belum saya iniin. Itu ada sekitar 3 ekor di sini ngeram, di sini juga ngeram, di sini juga ngeram. Nah ini yang 2 ini ngeram juga nih teman-teman. Jadi untuk Rambon udah mulai ngeram ya. Kalau udah ngeram seperti ini, itu untuk pakannya sendiri irit ya teman-teman. Nih masih nih, yaitu jadi untuk kelebihannya, kalau untuk ternak pembibitan atau untuk indukan ini, kalau udah pada ngeram itu kita mengurangi pakan ya. Terus untuk sistemnya sendiri nanti hasil penetasan kita bisa belikan untuk pakan atau untuk membesarkan, menambah indukan seperti itu, untuk metode di kandang Catur Unggas ya. Nah ini, jadi ini gantian. Biasanya kalau di sekat sebelah itu yang jumbo, kalau banyak yang ngeram itu kan sedikit untuk pakannya. Sini yang kandang Rambon itu udah mulai udah selesai penetasan, dia makannya banyak ya. Jadi kalau udah mulai start ngeram itu sedikit lagi seperti itu teman-teman kalau indukan.
Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih belum paham ya, untuk indukan tuh seperti itu untuk kelebihannya. Nah, ini sampai rontok nih bulunya. Untuk telur yang di kandang umbaran itu saya kumpulkan itu udah banyak teman-teman, hampir setengah toples itu. Nanti kita akan campurkan ke kandang sekat jumbo tadi, tapi dengan marker ya, dengan marker. Kenapa saya marker? Ketika teman-teman ada yang mau pesan untuk telur jumbo itu nanti yang fresh kan, yang tidak ada tandanya. Jadi kalau udah diarami otomatis kita udah nggak bisa kirim ya. Tapi pas telur baru proses kan barengan dengan yang umbaran. Umbaran itu kan karena tempatnya terbatas, jadi dia nelurnya sembarangan. Nah, ketika udah barengan itu nanti kalau dieramkan bareng itu nggak ada masalah, kita titipkan, intinya seperti itu. Jadi sistem saya seperti itu karena kita sendiri masih belum memakai mesin tetas ya, masih bisa teratasi, kita maksimalkan untuk pengeraman alami dulu. Jadi medianya adalah indukan lain. Semisal satu induk itu mengerami tiga hasil nelur seperti itu, sekitar 30 itu masih oke. Jadi sistemnya kayak gini teman-teman. Ini Rambon ini perlu diketahui ya untuk teman-teman, kita sharing untuk pengalaman. Jadi untuk Rambon ini bagus, kenapa saya pertahankan ya, untuk penetasan itu lebih sempurna dibanding jumbo ya. Penetasan lebih sempurna itu dalam artian dia nggak kesulitan untuk mecah telur untuk anakan ya. Mungkin cangkangnya beda atau gimana, saya nggak tahu. Terus untuk pengeramannya juga ini lebih maksimal. Ini sampai 3 nih teman-teman, 3 induk di sini, 2 induk. Selama masih belum ada anakannya nggak masalah, biarin aja. Selama tidak rusak telurnya kita cek terus, kita pantau apakah fertil ya, sempurna. Itu nanti kalau fertil aman nggak apa-apa, tapi pas penetasan kita harus pisah atau karantina salah satunya. Oke, kita lanjut. Di sini teman-teman bisa lihat untuk yang di bagian pinggir-pinggir ini ditutup menggunakan bulu-bulunya. Kenapa itu rontok? Untuk indukan dikarenakan dia punya insting untuk menghangatkan telurnya. Sedangkan dia sendiri itu untuk badannya nggak bisa nutup ya teman-teman. Otomatis akal dari insting dari indukan sendiri itu akan merontokkan bulunya untuk menutupi yang bagian pinggir ini, yang bagian pinggir. Jadi otomatis ketika petarangan ini penuh 30 butir semisal nih, pengalaman catur unggas itu nanti hasilnya juga cukup bagus ya, hasilnya cukup bagus. Nah, kalau untuk teman-teman yang pakai mesin tetas itu alasannya biar indukan tidak merontokkan bulu. Kenapa? Karena untuk merontokkan bulu ini untuk prosesnya nelur lagi itu lebih lama. Jadi mereka pengennya lebih cepat menghasilkan telur, lebih cepat menghasilkan keuntungan, seperti itu teman-teman. Jadi metode seperti itu apakah bagus? Bagus semua teman-teman, cuman kita pengennya tuh cepat atau lambat, seperti itu aja ya. Tentu saja harus disertai dengan perlengkapan lain ya, semisal mesin tetas. Jadi sistemnya ketika indukan telur diambilin semua, langsung ditempatkan di mesin tetas, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih belum punya mesin tetas, banyak indukan, kondisikan seperti itu, seperti sistem si catur unggas. Mungkin nanti bisa memperingan sampai teman-teman nanti kalau udah banyak, kalau memang tidak memungkinkan untuk indukan lain mengerami telur indukan lainnya lagi, itu teman-teman baru bisa menghasilkan anakan skala besar dengan mesin tetas, seperti itu. Nanti seiring jalan waktu ya, semoga nanti kita akan berkembang terus, tidak ada kendala dari penetasan. Jadi nanti kita akan share terus untuk pengalaman-pengalaman di kandang catur unggas ya. Oke, mungkin itu saja untuk informasi kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ini sampai 3, nggak apa-apa, nggak usah pusing teman-teman ya. Nanti kita kondisikan
Yang pasti untuk cangkang telur entok ini lebih tebal, jadi jangan khawatir, tidak seperti telur ayam ya. Jadi untuk dierami 3 pun ya, selama dia nggak tarung itu aman teman-teman, karena tebal untuk cangkang dari telur entok. Oke, mungkin itu saja untuk informasi kali ini. Untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo genetika entok Rambon, telur fertil entok Rambon, telur fertil entok jumbo angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas, dan jangan lupa untuk ikuti Facebook Catur Unggas. Kita akan update juga di Facebook Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.